Jadi malam hari ini kita ingin memberikan something special. Tentunya tidak lengkap ya rasanya kalau kita berkumpul seperti ini di ruangan dengan orang-orang hebat dan sukses tanpa membicarakan sesuatu yang bernilai. Nah, maka dari itu InCoach Asia sudah menyiapkan tamu spesial hari ini yang akan memberikan kita gambaran mengapa ya bisnis dan perusahaan itu membutuhkan training. Nah, beliau adalah James Gui. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengenal sosok beliau lebih dalam, mari kita saksikan tayangan yang satu ini. Selamat menyaksikan. Mr. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, manajemen, customer service, team building, dan public speaking. Lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam dan luar negeri. Telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moskow, dan kota-kota lainnya. Telah lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui Dreams Achievers. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Sebagai narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Mari kita sambut Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Mr. James Gui. Dan congratulations ya kepada InCoach Asia for organizing this wonderful event, terutama my very good friend Bro Tommy. Thank you so much ya for including me in the event. Teman-teman yang hadir, ya saya sayang sekali saya tidak bisa hadir offline bersama-sama Anda ya. I wish I could be there but I could not ya karena ada jadwal yang lain juga. Oke, yang diminta kepada saya adalah ya kenapa training itu penting dan sebagainya ya. I think at your level you are no stranger to training lah, no stranger to training ya. By the way, untuk Anda yang belum terlalu kenal saya ya, just let you know kalau bahasa Indonesia saya campur-campur dengan bahasa English, harap maklum saya dari Singapura. Lahir besar di Singapura, cuma sudah lama sekali di Indonesia, sejak tahun 1988 saya sudah datang ke Indonesia ya. And my background is in IT. Saya sebagai pembicara seminar dan trainer sejak tahun 1994. So as of today sudah 28 tahun ya, 28 tahun sebagai trainer and seminar speaker. Specialty saya adalah lebih banyak di sales. Actually, I did not start off specializing in sales. Saya bawa training yang pokoknya frontliner, managers and below. Managers and below ya. Tapi lama kelamaan kelihatannya my strength is in sales dan banyak training yang saya dapat itu 70% adalah untuk sales ya. B2B, B2C, all kinds of industry, banks, life insurance industry, automotive ya dan sebagainya. Kemarin saya juga ajarkan kepada perusahaan-perusahaan GoTo ya, perhotelan, you name it lah, MLM, ya pokoknya sales related. Okay, B2B, B2C. Okay. I would like to share with you my opinion. My opinion dari bawa training 28 tahun di Indonesia dan di ya negara-negara lain ya. I want to share with you what I have learned and what I have discovered, the pros and cons ya. Maka dalam waktu singkat ini 30 menit ini I want to share with you, training is it an investment or an expense? Okay, kalau is an investment, dari mana? Kalau expense, gimana caranya supaya bisa jadi investment, betul? And saya juga mau masuk, kenapa training itu bisa jadi expense? In other words, kenapa training ini in some cases is a waste of money gitu loh.
Ya, apa yang buat training-training tertentu jadi investment dalam arti training itu biaya untuk training kembali modal. Sebaliknya apa yang buat training itu sudah keluar duit tapi nggak ada hasilnya. Ya, nah itu yang saya mau bahas. Jadi kadang-kadang bukan semata-mata trainingnya, tetapi how it is organized and so on. Nanti I will share with you, okay, as much as possible in the 30 minutes ya, supaya saya bisa justify Brother Tommy's trust in me. Okay, teman-teman, ya, kalau kita bicara tentang training, let me see my slides. Okay, 1 minute ya, let me see my slides. Sorry, I made a mistake here. 1 minute ya, sorry, salah pencet nih. Ini dia, oke. Oke, 1 minute ya. Oke, yes, finally ketemu slide-nya. Oke, here we go. Oke ya, ini topiknya. Nah, menurut saya, dari positive side-nya dulu ya, positive side-nya dulu, dari mana training bisa investment, and kenapa training jadi expense. Menurut saya, ada 2 outcome dari training. Oke, setiap kali kita bawa training, ada 2 outcome ya. Yang positif dulu ya. Outcome itu bisa direct and immediate, dan outcome itu bisa longer term impact. Oke ya. Now, ideally, perusahaan yang invest in training mau lihat direct and immediate impact. Betul ya? Mau lihat direct and immediate impact. And of course, nice to have, it's important to have longer term impact. Ya. Nah, yang dimaksud dengan direct and immediate impact apa? Yang dimaksud dengan direct and immediate impact adalah pulang dari training, klien kita, perusahaan bisa lihat a change in behavior dari orang-orang yang ikut training. Betul? Itu yang Anda mau. Oke ya. Kalau sudah bayar training, pulang sama aja sebelum dia masuk training, mendingan nggak usah training. Betul? So, at least number 1, you want to see that there is a change in behavior. Oke? Apakah change in behavior itu bisa sustain beyond 2 months atau 3 months, atau kayak Coca-Cola buka setelah 3 hari hilang, betul kan ya? Oke. Nah, gini, kalau habis training pulang ke kantor ada change in behavior, jujur kata, the training has succeeded, the trainer has succeeded, karena ada attitude change. Tim kita, orang kita yang kita kirim, setelah dia ikut training, dia rasa bahwa ini benar ya, kayaknya saya harus ubah deh. Dan dia ubah 2-3 hari. Berarti training sudah berhasil. Nah, setelah 3 minggu, dia drop. Salah siapa? Salah siapa? Salah training, salah trainer, salah karyawan, atau salah lingkungannya? Buktinya, gini loh. Anda kasih saya karyawan Anda dengan tingkat semangat 5, setelah 1 hari sama saya kembalikan ke dia dengan tingkat semangat 8. I have done my job, betul? Nah, setelah saya kembalikan ke Anda dengan tingkat 8, gimana caranya setelah 3 minggu, dia turun jadi 5 lagi? Oke, jadi yang salah Anda loh, bukan saya loh. Betul kan? Nah, so the question is, apa yang harus Anda lakukan supaya setelah kita serahkan karyawan yang sudah diperbaiki, masuk ke bengkel, sudah diperbaiki, karyawan yang telah diperbaiki itu bisa Anda rawat dengan baik, betul? See? Nah, so, you can see a direct impact from the training because there is a change in behavior, there is a positive change in attitude. Nah, itu salah satu tolok ukur. Ya, saya secara pribadi tidak andalkan angket. Banyak orang ada angket, habis training isi angket, oke ya. Saya secara pribadi nggak mau. Kalau saya ada event, saya nggak mau ada angket. Kalau perusahaan minta, ya silakan. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Angket itu adalah reaction at the moment. Satu, kalau dia euforia, dia happy, angketnya pasti tinggi. Betul? Ya, itu bisa sih, gampang sih meng-style orang supaya angketnya bagus. Ya, 15 menit sebelum angket, kita kasih dia main game, kita kasih dia happy-happy, putar musik yang kencang-kencang, pasti angketnya tinggi. Bukan itu yang kita mau, betul ya? Dan angket itu sesaat. Oke, yang saya lihat adalah change in behavior-nya. Oke ya, satu ya. Oke, so impact immediately. Kedua, kalau yang di training orang sales, impact itu akan terjemah menjadi aktivitinya akan lebih meningkat. Activity meningkat. Dan untuk awal-awalnya, omset meningkat. Oke, omset meningkat.
Itu yang perusahaan mau dari sales training. Maka dari itu, puji Tuhan, setelah 28 tahun training, ya, 70% klien saya repeat order. 70% repeat order, especially in sales. Karena it works. Okay, it works. Ya, every time they invite me, pum, jualan naik. Invite me, pum, jualan naik. 1-2 bulan, pum, jualan naik. Okay, kenapa? Behavioral change. Itu adalah direct and immediate impact. Okay. Dampak kedua, teman-teman, dampak kedua adalah the longer term impact. Okay, the longer term impact, ya. Okay, so direct impact sudah kita bahas, ya. Attitude change, results improve. Direct impact sudah kita bahas, ya. Longer term impact. Nah, ini bisa saya lihat longer term impact dan saya bisa bandingkan antara perusahaan-perusahaan yang mentrain karyawannya secara reguler ataupun rutin dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang train karyawannya setahun sekali. Ya, itu pun seminar motivasi. Okay, I mean, there is a difference between a motivational seminar and a training workshop, betul kan ya? Oke, seminar itu 2 jam booster aja, pompa semangat, betul. Kalau training itu adalah mental change-nya, training itu ada role playing-nya, training adalah know-how-nya, training ada case study-nya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang karyawannya perlu training, tapi perusahaannya kasih 2 jam seminar, dan setelah seminar you expect miracles to happen. Problemnya bukan capability, bukan motivasinya, problemnya capability-nya. Oke, ya. Oke, jadi kadang-kadang perusahaan undang saya, Pak James, kasih motivasi kepada tim kita dong. Oke, dan saya tanya nih, untuk apa Anda mau motivasi? Oh, karena motivasinya turun, maka penjualannya turun. Oke, tunggu. Jadi maksud Anda adalah penjualan turun karena motivasinya jelek. Oh, jadi penyebabnya adalah motivasinya jelek, maka penjualan turun ya? Oh gitu ya, jadi diharapkan dengan motivasi meningkat, penjualan meningkat dong? Iya. Oke, tunggu, saya mau tanya nih, apakah karena motivasi jelek, maka penjualan turun, atau awal-awalnya mereka termotivasi, turun ke lapangan, ditolak melulu, gagal melulu, lama-kelamaan motivasi turun. Nah, jadi apakah motivasi turun itu penyebab dari hasilnya buruk, atau motivasi turun akibat dari capability-nya kurang? Jadi kalau capability-nya meningkat, people skills-nya meningkat, presentation skills-nya meningkat, selling skills-nya meningkat, handling objections-nya meningkat, closing skills-nya meningkat, dia terjun ke lapangan, hasil yang dia dapat lebih tinggi, betul? Dan kalau hasilnya dapat lebih tinggi, akankah orang itu tidak termotivasi? Pasti bisa. Jadi sekarang saya mau tanya, tidak termotivasi itu penyebab atau akibat? Oh iya ya, pikir-pikir akibat juga ya. Yang menyebabkan apa? Capability-nya kurang, betul? Jadi kalau capability-nya kurang, Anda suruh saya 2 jam motivasi dia semangat sesaat, dia turun ke lapangan tetap gagal kan? Jadi Anda perlu seminar atau training ya? Anda perlu seminar atau training. Di sana mereka tanya, Pak bedanya apa? Astaga. Banyak orang undang kami ini, dia nggak bisa bedain apa seminar, apa training, apa workshop. Dia nggak bisa bedain. Tapi dia pakai uang perusahaan, habisin untuk yang gini-ginian. Dan kalau tidak berhasil, trainer yang disalahin. Okay, right? So sometimes our clients have the money but don't know what the hell they are doing. They need us to guide them. Okay, and this is my experience. Yeah, of course, some clients are very professional. They know exactly what they want. That's good loh. But most, from my experience, most of them don't know. Yeah, mereka hanya centang. Okay, ada budget training ini. Let's do this, and hope for the best. Supaya kalau bos tanya, kita sudah laksanakan training. Bukan itu yang kita mau. Teman-teman. Okay, so yuk kita bahas ya. Perusahaan-perusahaan yang secara rutin ada training untuk anak buahnya. Oke, beda ya sekarang ya. Secara rutin ada training, bukan seminar motivasi genjot sesaat. Ada training untuk karyawannya. Outcome-nya apa, teman-teman? Ini saya lihat secara umum ya. Outcome-nya, karyawan-karyawan mereka jauh lebih gesit.
Okay, kalau ada change in environment, change in the situation, change in management, jauh lebih agile and jauh lebih adaptable. Jauh, okay. Tingkat bersungut-sungutnya kurang, ya, complainingnya not so much, ya, okay, ya, manyun-manyunnya not so much, okay. So ini adalah dampak jangka panjang terhadap perusahaan-perusahaan yang secara regular mentrain karyawannya. Impactnya not so direct impact but indirect impact. The employees are more agile. Why are the employees more agile? Why are the employees more adaptable, my friends? The employees are more adaptable because secara umum mereka lebih positive thinking. Mereka lebih positive thinking. Oke, itu dampak positif dari perusahaan-perusahaan yang secara rutin invest training untuk karyawannya. Ya, jadi mereka udah sering-sering training internal maupun eksternal, ya, otomatis ya wawasan mereka lebih luas. Undang orang-orang seperti kita, external trainer seperti kita, kan kita bawa expertise kita dari luar, kita bawa insight kita lebih dari luar, kita bawa experience kita dari luar. Oke, akibatnya kita bisa ceritakan di luar seperti apa loh, sehingga orang-orang yang kerja di perusahaan itu, yang sebagian tidak punya experience yang luas di luar, mereka bisa tahu this is what's happening outside, this is what's happening all over Indonesia, these are the challenges company face. Buat kalian kalau rasa susah, perusahaan lain lebih susah loh, kalian harus bersyukur loh, karena di perusahaan ada yang ginian, ada training lah, ada insentif lah, ya sekurang-kurangnya masih ada, orang lain nggak ada. Jadi dia bisa terbuka, dia bisa bersyukur, dia bisa rasa oh ternyata begini, di luar begini. Jadi daripada begini, nah akibatnya outlook-nya lebih luas, oke? Okay? Nah, outlook lebih luas, ya. Dan impact berikutnya, teman-teman, impact berikutnya adalah awal-awal ya. Anda bisa lihat, saya sudah bisa lihat ya, karyawan-karyawan yang kalau saya bawa seminar ya untuk publik ya, ada karyawan dari berbagai macam perusahaan yang diundang hadir di seminar. Kita bisa lihat loh, siapa karyawan-karyawan yang sering sudah ikut training, siapa karyawan-karyawan yang pertama kali, dua kali baru diutus ikut training. Oke? Yang pertama kali, dua kali ikut training, itu bawaan mereka ya. Bawaan mereka satu, malu-malu, sungkan-sungkan, nggak nyaman karena di grup yang mereka nggak kenal. Oke? Satu. Ya. Postur mereka, behavior mereka, malu-malu, inferior. Mereka rasa inferior. Saya belum pernah kayak gini, wah lingkungan kayak gini, inferior. Oke, ya. Dan kedua, cenderung duduk di paling belakang. Cenderung duduk di paling belakang. Ini ciri khas karyawan yang jarang-jarang ikut training. Pasti satu, kurang pede, dua, duduk di belakang. Oke, karena mereka belum merasakan the value of training, the value of learning. Nah, sebaliknya, karyawan-karyawan yang sering ikut training dan sudah rasakan benefit dari training, kalau dia masuk ke training, dia confident banget. Kenapa? Dia udah sering ikut yang gini-ginian. Dia confident banget, gampang bergaul sama orang, sapa orang, letak bukunya dulu, letak tasnya, dan mereka cenderung pilih duduk di depan minimal di garis kedua atau garis ketiga. Nggak pernah mau di belakang. Dan Anda dan saya tahu, orang yang duduk di depan dibandingkan dengan orang yang duduk di belakang. Satu, sikapnya seperti apa, kedua, daya serapnya seperti apa. Betul kan? Oke, nah jadi ini yang saya lihat. Orang-orang yang karyawan-karyawan yang sering diikutkan training, postur mereka berbeda, confidence mereka berbeda. Dan mereka lebih terbuka terhadap learning. Mereka terbuka terhadap learning. Oke, karena mereka tahu. Ya, walaupun yang dibicarakan mungkin sebagian mereka tahu, sebagian tidak relevan. Tetapi in any training, if you're open enough, you will learn something. Dan itu mereka learning. Okay, karena sudah sering. Dan mereka sudah alami. Pasti ada sesuatu. Oke, ya. Dan hal ketiga, atau hal keempat, orang-orang yang sering-sering diikutkan training, sudah terbiasa. They are more in the learning mode. They are learners. They are learners. Mereka udah terbiasa belajar. Oke. Jadi waktu dia ikut training, mindsetnya udah buka. Cangkirnya udah setengah kosong, siap untuk diisi. Ya, cangkirnya kalau bisa dikosongin, siap untuk diisi gitu loh. Mereka datang ke training
dengan sikap mau training. Tapi kalau yang jarang-jarang ikut training, pasti yang dia tanya, ini training dapat makan nggak? Dapat makan nggak? Sampai jam berapa? Kira-kira jam berapa bisa saya kabur? Itu yang jarang-jarang ikut training, oke? Yang sudah dapat manfaat dari training, itu mau belajar sebanyak mungkin. Ya, oke ya. Dan kalau sudah sering-sering ikut training, teman-teman, satu, daya konsentrasinya lebih tinggi. Daya konsentrasinya lebih tinggi. They can pay attention and absorb. Oke. Kedua, mereka lebih pintar catatan-catatan. Ya, bercatat. Dan ketiga, kalau diajak diskusi dan role playing, mereka lebih mau. Karena udah yang jarang-jarang ikut training, silakan ajak role play, silakan suruh maju ke depan ke panggung. Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Satu, kurang pede. Kedua, takut salah. Kenapa takut salah? Karena tadi dia nggak tahu dia ngerti atau enggak. Oke, ya. Karena tidak terbiasa. See? Nah, akibat dari tidak terbiasa, jadi nggak confident. Capability-nya kurang. Minder. Dan karena nggak nyaman, cepat-cepat kabur. Gitu loh. Oke. So, direct impact of training jelas banget. Long term impact of training adalah akibat dari itu semua orang itu jadi confident, ya, lebih positive thinking, karena dia nggak khawatir, dia nggak takut, dia rasa I can manage it, I can handle it. Kalau nggak bisa pun gua bisa belajar gitu loh, oke? Akibatnya dia jadi lebih gesit, dia lebih santai, lebih fleksibel, lebih adaptable. Dan karena training sering ada discussion, role playing dan sebagainya, dia jadi lebih banyak a team player daripada a passenger in the team. Yang sering-sering ikut training sudah bisa kontribusi dalam diskusi. Yang jarang-jarang ikut training, hadir aja, like nonton tenis, dia ngomong ini, tong dia ngomong itu, dia ngomong ini, dia itu ikut-ikutan aja, tapi nggak berani melontarkan opini. Oke, ya, generally seperti itu. Pasti ada pengecualian, tapi generally seperti itu. Oke, ya. So teman-teman, over the years, I have seen all this, ya. Dan tadi saya sudah janjikan bagaimana caranya sehingga trainingnya optimal. Oke, ini yang saya sudah alami, ya. And I share all this is from experience. Oke, Anda tanya saya buku apa, nggak tahu. Pokoknya pengalaman di lapangan, training 28 tahun, 4 ribuan perusahaan. Oke, ya, udah mau perusahaan swasta, mau perusahaan BUMN, ya, mau perusahaan MNC luar negeri, mau ke pemerintahan, ya, ya dan sebagainya. Oke, ya, ya, kementerian, semua bisa, semua sudah saya train. Ya, barusan 3 minggu lalu saya train Kementerian Perdagangan, oke, orang-orang yang mau diutuskan ke luar negeri di Departemen Perdagangannya, oke, di Indonesia, ya, orang Indonesia yang diutuskan ke luar negeri di kedutaan Indonesia di luar negeri di bagian perdagangan. I train them in selling and negotiation. Okay, very interesting. Okay, ya, so udah experience. Now I share with you kenapa banyak training gagal. Okay. Saya bawa seminar, katakan kita ada seminar 1 hari ya, open to public, dan orang-orang datanglah. Tahu nggak? Ada yang datang tanya ke staff saya yang di meja depan, oke? Ini trainingnya Pak James ya, dan dia kasih lihat, ini loh brosurnya, katakan ya, ini brosurnya. Saya dikasih brosur ini dan suruh daftar di sini. Katakan ini brosur ya, mereka kasih lihat. Jadi saya daftar di sini ya, iya, oke. Dan dia tanya ke staff saya, ini training sampai jam berapa ya? Ini training tentang apa ya? Kita dapat makalah nggak ya? Dapat makan nggak ya? They come to the event not knowing anything. Okay, they come to the event not knowing anything. Dan staf saya tanya, emang Bapak nggak dikasih tahu apa-apa? Enggak, kami nggak dikasih tahu apa-apa. Tahu-tahu kemarin sore jam 3, tiba-tiba disuruh datang ke sini aja. Briefing juga nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Nih, you bayar mahal-mahal, kirim 1 orang pergi, dan nggak bilangin dia, kenapa dia datang, kenapa dia yang dipilih, apa yang diharapkan dari dia, nggak dikasih tahu. Datang aja. Nah,
Ayo, sering loh, jangan bilang seminar ya, training dalam pun banyak orang disuruh datang. Pokoknya besok datang ke kantor pusat, training. Apa? Ini topiknya. Tentang apa? Nggak tahu, pokoknya ikut aja. Ya kan? Salah. Salah. Gimana dia mau excited? Gimana dia mau looking forward? Gimana dia set mindsetnya to learn something useful that will impact my life? They don't know. They can't prepare. They don't know why the hell they are there. Right? And that happens, ladies and gentlemen. Happens. Every training. 20% like that. Every training. Okay, ya. Dan inilah orang-orang yang duduk di belakang. Karena dia feel, why the hell am I here? Kalau dia udah rasa, why the hell am I here? Akankah dia duduk di depan? Nggak mungkin, pasti duduk di belakang. Betul kan? The proper way adalah kekurangan apa yang ada di tim kita. Oke? Training apa yang dibutuhkan? Siapa yang harus hadir? Oke? Orang yang harus hadir harus di briefing oleh atasan. Harus di briefing oleh atasan, oke? Apa training yang akan kamu diikutkan? Apa yang akan kamu belajar di training itu? Apa yang diharapkan dari kamu? Jadi waktu kamu ikut training ini, dia akan bicara macam-macam hal, tetapi yang saya mau kamu fokuskan especially adalah hal ini, hal ini, hal ini, hal ini. Oke? Katakan dia akan ceritakan 20 hal. Yang penting kamu fokus dan cari, mengerti yang hal ini, hal ini, hal ini, hal ini, hal ini. Oke? Dan saya mau kamu catat sebanyak mungkin perihal 3-4 hal penting itu. Karena itu yang penting buat kamu. Oke? Nah, kenapa saya pilih kamu untuk ikut training? Karena alasannya ini. Dan saya yakin dengan kamu ikut, karena kamu dasarnya sudah bagus, cuma kamu kekurangan ini. Jadi saya yakin kalau kamu ikut ini dan kamu tingkatkan kemampuan kamu, hasil kamu lebih meningkat. Maka saya lihat kamu menjanjikan, maka kamu yang dipilih. Gitu loh, oke? Nah, kan perusahaan bayar duit. Percayakan kepada kamu untuk ikut. Kamu juga akan ikut belajar, happy-happy, makan kue 1 hari nggak usah kerja. Betul kan ya? Jadi ada hasil yang kita expect dari kamu. Oke? Jadi yang saya expect dari kamu adalah 1, nggak usah banyak-banyak. 1, pulang, jelaskan kepada saya yang tadi saya suruh kamu belajar itu, apa yang kamu dapat dari trainer. Oke? 2, selain dari itu, apa hal-hal tambahan yang menurut kamu bagus yang kamu dapat dari training itu? Dan 3, lebih penting, setelah kamu dapat training itu, apa yang akan kamu lakukan supaya hasil dari training itu kelihatan? Oke? Kamu udah tahu ya, kenapa kamu dipilih, apa yang diharapkan setelah training. Maka dari itu, sebelum training malam ini, kamu siap-siap. Oke, siapkan pakaian, siapkan materi, ya, tidur lebih awal biar segar, jangan begadang, oke, ya, dan besok berangkat lebih pagi supaya kamu tiba di sana 15 sampai 30 menit sebelum acara mulai. Oke, cek Google Map dari sini ke sana berapa jam, berangkat, tiba di sana 30 menit sebelum mulai. Oke, ya, I wish you the best. Nah, gitu dong. Briefing sebelum training supaya makhluk itu tahu kenapa dia dikirim. Apa yang harus dia perhatikan, pulang tanggung jawab seperti apa. Lu keluar duit kirim dia nggak tahu kenapa. Nah, terus balik, tempat janji, balik ajak dia ke ruangan Anda, santai-santai cerita aja. Apa yang kamu dapat? Lalala, oke bagus ya. Lain dari itu apa? Lalala, oke bagus. Jadi actionnya gimana? Oke, actionnya gini ya. Oke, apa yang kamu harapkan? Oke, good. Jadi bagaimana saya pantau kamu? Oke, good. Jadi pastikan ya, training yang you ikut 2 juta rupiah, pastikan you kembali modal 20 juta, oke? Kembali modal 20 juta, beres, ya? Oke, praktekkan. Gitu, teman-teman. How many companies do that? Let me ask you. Very few. That's why they don't get the best out of training. Oke, ya. So, ini adalah experience saya, teman-teman, ya, dari sisi perusahaan. Dari sisi trainer, penting juga, oke? Bukan berarti harus cari trainer terkenal atau trainer yang mahal, atau bukan.
Tetapi buat saya, training itu harus ada 2-3 unsur. Oke ya, training itu harus ada 2-3 unsur. Satu, trainer itu atau timnya harus punya capability untuk ciptakan suasana yang menyenangkan. Suasana yang santai, suasana yang tertawa, suasana yang riang, suasana yang ringan. Supaya hati peserta itu lagi happy, lagi senyum, betul ya? Bukan lagi aduh berat, buset ngantuk banget gitu. Bukan itu, tapi happy, learning happily. Okay, so the atmosphere is most important, and not every trainer and not every training provider company has the ability to create the atmosphere. Kadang-kadang saking create-nya, over create, jadi suasananya jadi klise gitu loh, cringy gitu loh, oke ya. Jadi harus cukup fun, cukup relax, tapi jangan terlalu kanak-kanakan gitu, oke. Nah, imbangnya di sana. Oke, satu ya. Kedua, suasana sudah bagus, trainer itu masuk. Trainer itu harus bisa jadi orang yang menyenangkan, tetapi berwibawa. Menyenangkan tapi berwibawa, sehingga partisipan serasa akrab sama dia, tapi cukup berwibawa dalam arti mereka tepat waktu mulai, mereka tepat waktu masuk. Jangan buat trainer sudah mulai, baru satu persatu mulai masuk, trainer dikacangin. Trainer ajak diskusi, nggak ada orang mau diskusi. Trainer ajak diskusi malah pergi kencing, betul kan? Dan trainer nggak berwibawa. Trainer tidak berwibawa. Oke, so trainer itu satu suasana, dua trainer. Ya, trainer itu harus diterima. Trainer itu harus disukai. Dan ketiga adalah apa yang dia sampaikan harus audiens rasa relevan. Audiens harus rasa relevan. Relevan dalam arti, nah ini yang saya perlu belajar, ini yang saya perlu tahu. Relevan dalam arti, kok dia tahu ya, persis loh kondisi saya, kok dia tahu loh, persis kondisi perusahaan saya. Gila orang ini, tahu aja, aduh gue sampai malu. Dia sampai ungkapkan, ya itu kekurangan saya, tahu loh pusat. Nah itu relevan. Relevan adalah audiens rasa bener, ini bener banget. Kok dia tahu sih? Ini loh kekurangan saya, ini loh kendala saya, ini loh mental saya, ini loh hambatan saya, ini loh sungguh-sungguh yang terjadi di kantor. Tahu aja dia. Nah, kalau saya buktikan bahwa saya tahu kondisi Anda, barulah solusi yang saya beri. You terima betul? Tapi kalau dia bilang, ngomong sih gampang. Coba dia main di perusahaan kita. 3 jam aja KO dia. Nah, kalau dia nolak kita, ngomong sih gampang. Sok, siapa juga bisa ngomong kayak gini. Coba loh, 3 jam. Betul kan? Nah, kalau kayak gitu, kita udah ditolak. Kita udah ditolak. Kita udah ngomong teori. Kita ditolak. Oke? Jadi trainer itu harus relevan. Sehingga solusi kita, teknik kita, ide kita diterima. Next, bukan cuma relevan, tapi praktikal. Praktikal itu adalah ide-ide yang kita berikan kepada mereka, jurus-jurus yang kita ajarkan kepada mereka. Mereka rasa, oke, kayak gini saya bisa deh. Kalau kayak gini saya bisa. Hanya dengan kalau dia rasa kayak gini saya bisa, baru pulang dia akan praktekkan, betul? Kayak gini saya bisa aja belum tentu dipraktekkan loh. Apalagi buset ribet banget, mana mungkin nggak bakalan dipraktekkan. Betul kan? Jadi trainer itu bukan orang yang baca buku langsung kopas dari buku, tempel, baca, suruh orang ngetik. Kalau gitu ngapain saya ikut training, saya baca buku aja sendiri. Betul? Trainer itu harus ambil dari buku, menerjemahkan menjadi relevansi, baru kasih solusi bagaimana cara menerapkannya. Jadi yang ribet dibikin sederhana. Yang ribet dibikin sederhana. Now that's the job of the trainer. The trainer is not an echo of the book you read. The trainer is the interpretation, the translation of the book you read, so that it's relevant to the guy sitting there. So that he says, wow, you understand me. Wow, this idea makes sense. Wow, it is easy to do. Okay, I'll do it. Hanya dengan I'll do it, baru dia rasa termotivasi. Betul kan? Termotivasi. Oke, ini sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang bisa dilakukan. Kayaknya nggak susah buat saya. Coba change.
change. Okay? Nah itu dia. So teman-teman, dalam waktu singkat ini saya share kepada anda my experiences in training, what some companies do correctly, what some companies do wrongly, ya, my experience as a trainer. Maka dari itu puji Tuhan saya dipercaya 28 tahun, 70% repeat order, all kinds of companies, ya. Dan itulah. Dan kemarin pun saya training Prudential 2 jam aja seminar, 1,5 jam seminar. Mereka belajar, mereka catat, mereka rekam, turun dari panggung diserbu 300 orang mau foto. Kenapa? Mereka rasa bahwa apa yang saya berikan kepada mereka relevan banget dan langsung on the spot termotivasi. Bukan karena saya memotivasi mereka, tapi saya kasih jurus yang mereka bisa pakai. Oke? Itu aja. Orang nggak perlu tahu teori, teman-teman. Orang nggak perlu tahu teori, bukan mau ikut S1 atau S2. Orang mau tahu jurus yang bisa saya pakai, supaya besok saya pakai hasil meningkat. Itu aja yang mau. Oke, ya. So, teman-teman, saya dipercayakan oleh InCoach Asia sebagai one of the trainers, ya, dan saya komit ya, bersama InCoach Asia kita akan berikan yang terbaik untuk anda. So I would strongly suggest that for your training needs, okay, consult with InCoach Asia, because we have a team of trainers, very experienced people, okay. Now, training needs untuk saat ini menjelang akhir tahun, semester 2, okay, yang sedang populer sekarang, yang saya sudah diundang berbanyak perusahaan sampai Oktober, November, adalah Gaspol Q3, Q4. Oke, karena banyak orang sales menjelang Q3, Q4 masih ketinggalan target. Dan dia nggak tahu gimana caranya untuk bisa pick up the pieces and achieve the target in the rest of the 128 days. Oke, kita punya jurus-jurus. Nah, itu urgent untuk orang sales, ya. Dan untuk non sales ada 2 yang sedang trend. Satu adalah ini. Dulu masuk ke pandemik, offline ke online orang komplain. Sekarang keluar dari pandemik, online ke offline orang komplain. Maunya apa sih? Oke, ya. Jadi adaptability from online to offline, offline to online. Itu banyak ada difficulty. Oke. Juga kita mau ketemu customer kita offline, dia pula mau online. Itu kendalanya. Oke. Dan kendala yang lain adalah, teman-teman, ini terakhir. Ini pengalaman saya. Kalau manajernya jelek, supervisornya jelek, orang yang bagus pun underperform. Tapi kalau manajernya keren, orang biasa-biasa aja bisa berprestasi. Kalau manajernya jelek, di wilayah yang menjanjikan pun tidak capai target. Kalau manajernya bagus, di wilayah yang sulit pun berkembang. Okay? So to me, the key is in training the 2 things. The manager cabang, manager department, the manager, dan juga frontliners. Itu 2 yang urgent. Okay, kalau frontliner bawa pulang hasil, manager itu menciptakan suasana. Orang semangat, manager salah ngomong aja, drop loh. Manager ngomong buka mulut judes dan sinis aja, drop loh. Tapi orang lagi drop, manager salah ngomong. Kamu perlu apa bantuan dari saya? Pokoknya saya mau dukung kamu supaya kamu capai target. Kamu perlu dukungan apa dari saya? Ngomong. Kita sama-sama capai target. Ngangkat tuh langsung. Oke, ya. So, 2 training, 3 training yang kita bisa lakukan. Oke, so please discuss with our friends in InCoach Asia, and I look forward to be part of your people development. Oke, thank you so much. I will wish you the best. Saya serahkan kembali kepada MC kita yang cantik. Silakan. Terima kasih Bapak James Gui. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Bapak James. Ditunggu kedatangannya di Bali, Pak. Dengan janji nobar bareng. Asik. Iya Pak ya. Kita bye-bye dulu ya sama Pak James. Bye Bapak. Thank you teman-teman. Good Can't wait luck. to All the see you best. See you again soon. Yes. Luar biasa sekali ya. Tentunya pasti banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada beliau. Tapi mudah-mudahan kita doakan saja dengan doa restu Bapak dan Ibu sekalian di sini. Mudah-mudahan
ya di lain kesempatan In Coach Asia bisa menghadirkan beliau di sini karena kebetulan sangat padat sekali schedule-nya jadi tidak memungkinkan untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini tapi tidak apa-apa mudah-mudahan ilmunya bisa sampai bisa kita resapi juga dengan baik Bapak dan Ibu sekalian jadi yang bisa kita petik adalah baik B2B atau B2C ini membutuhkan pembangunan karakter dan pendorong untuk meningkatkan motivasi karena motivasi ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Mudah-mudahan ilmunya bisa terrealisasikan dengan baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah,